Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu dosen Bu Marwah Masruro. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS membuat video materi Laplace yang berisikan materi, contoh soal, dan pembahasannya. Di sini saya izin memakai medianya adalah itu PPT, saya buat PPT, yaitu juga dengan videonya menggunakan Gameit yang berisikan diri saya sendiri. Baik, saya akan mulai di sini dengan judul Transformasi Laplace. Nama saya Firman Sarofati NIM 2502431024, kelas Energi 2B, mata kuliah Matematika Terapan 2. Baik, pertama transformasi Laplace. Apa sih itu transformasi Laplace? Jadi transformasi Laplace itu sebuah metode matematika yang digunakan untuk mengubah fungsi dari domain waktu T menjadi domain kompleks X, S. Metode ini itu baik digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial karena dapat mengubah persamaan diferensial yang sulit, yang rumit dan banyak menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah diselesaikan. Kemudian ada bentuk umum dari Laplace, yaitu Fs sama dengan simbol dari Laplace sendiri, yaitu L. Ft sama dengan integral batas 0 sampai T hingga dikali E pangkat min St dikali Ft dt. Di mana Ft-nya itu adalah fungsi waktu dan Fs itu adalah hasil transformasi atau bentuk transformasi dan S itu adalah variabel kompleksnya. Kemudian di slide berikutnya saya ada contoh perhitungan transformasi Laplace dengan menggunakan bentuk umum dari Laplace itu sendiri. Saya menggunakan contoh diketahui Ft sama dengan E pangkat 2T. Nah, di sini saya coba kerjakan dengan metode definisi integral menggunakan bentuk umum dari si Laplace, yaitu di sini langsung saya masukkan integral batas 0 sampai T hingga dikali E pangkat min St dikali E pangkat 2T dt. Nah, dari mana E pangkat 2T ini? Yaitu dari bentuk umumnya itu adalah E pangkat min St dikali Ft. Di mana Ft-nya itu sudah diketahui dari soal, yaitu Ft-nya sama dengan E pangkat 2T. Kemudian, ini menjadi sebuah perkalian eksponensial, di mana pangkatnya jumlah. Setelah dijumlah, kemudian saya dirubah bentuk, difaktorkan menjadi E pangkat 2 min S dikali T dt. Kemudian dari bentuk Fs ini kita kerjakan dengan metode pengerjaan integral tentu, yaitu pertama fungsinya kita integralkan dulu, di mana fungsi dari E pangkat 2 min St itu adalah 1 per 2 min S dikali E pangkat 2 min St. Sehingga pecahan tadi saya gabung dan saya kasih batas dari 0 sampai T hingga. Kemudian kita cari nilai masing-masing batas, yaitu dari batas atas, yaitu T sama dengan T hingga, itu 0. Kenapa 0? Karena pada batas atas T menuju T hingga, karena S-nya itu lebih dari 2, karena tidak mungkin 2, karena nanti akan jadi 0, maka 2 min S itu bernilai negatif. Akibatnya, E pangkat 2 min ST ini itu menjadi bentuk eksponensial yang menurun nilainya mendekati 0 saat T mendekati T hingga. Jadi, artinya ketika T ini menuju T hingga,
itu nilai dari si bentuk eksponensial si E pangkat 2 min ST ini itu semakin menurun dan mendekati 0. Oleh karena itu, nilai dari pada batas atas itu adalah 0. Kemudian pada batas bawah T sama dengan 0, kita tinggal masukkan 0 kepada yang memiliki T. Di sini ada T, masukkan 0, 0 dikali 2 min S itu sama dengan 0, sehingga E pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian sesuai dengan metode pengerjaan dari integral tentu, itu batas atas dikurang dengan batas bawah, di mana pada batas atas kita ketahui tadi itu adalah 0 dikurang dengan batas bawah yaitu 1/2 min S sama dengan hasilnya adalah 1/S min 2. Kemudian setelah kita dapat bentuk transformasi Laplace si Fs ini yaitu hasil 1/S-2, kita ketahui berarti hasil akhirnya adalah dari bentuk Ft kita transformasikan Laplace itu menjadi bentuknya itu 1/S-2 untuk S lebih dari 2. Begitu. Oh ya, kemudian tabel Laplace. Di sini ada tabel Laplace di mana setiap fungsi itu nanti bentuk transformasi Laplace-nya itu seperti ini. Nah, dari mana didapat bentuk fungsi transformasi Laplace ini? Itu didapat dari perhitungan dengan menggunakan definisi integral dari bentuk umum transformasi Laplace. Jadi, dari berbagai fungsi itu nanti dihitung dan menggunakan bentuk umum sehingga nanti kita dapat bentuk si Fs-nya bentuk Laplace dengan hasil akhirnya. Nah, oleh karena itu kenapa dibuatnya tabel ini yaitu untuk memudahkan kita di mana jikalau tidak ada tabel kita harus menghitung setiap fungsi, setiap berbagai fungsi itu dengan satu persatu dan menggunakan bentuk umum, dan untuk mempermudah pengerjaan maka dibuatlah tabel ini untuk menjadi shortcut pada mahasiswa untuk bisa mengerjakannya dengan cepat dan dengan tepat. Kemudian setelah tabel Laplace yang menjadi acuan kita itu perlu diketahui turunan-turunan dalam pengerjaan Laplace. Jadi untuk sebuah fungsi itu bentuk Laplace-nya adalah Fs. Sorry, kursor kemana? Nah, ini dia. Kemudian untuk turunan pertama dari Ft itu sama dengan sama dengan S dikali Fs dikurang F0. Untuk turunan kedua itu S kuadrat Fs dikurang Sf0 dikurang F aksen turunan pertama 0. Kemudian begitu dengan juga turunan ketiga dan turunan seterusnya. Ini adalah dua modal yang harus kita pegang untuk mengerjakan Laplace. Jadi acuan kita pertama itu ada di tabel, kemudian ada di bentuk turunannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan dengan menggunakan contoh soal, di mana contoh soal yang pertama itu pada persamaan diferensial. Yang pertama itu pada orde 1. Di sini tentukan solusi dari dy per dt plus 2y sama dengan 1. Diketahui f0 itu sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu kita ubah bentuk turunannya. Kita ubah menjadi ft, di mana
dy per dt ini saya ubah menjadi f aksen t. Artinya turunan pertama. Y ini saya ubah menjadi fungsi yaitu ft sama dengan 1. Kemudian ruas kiri, ruas kanan itu masing-masing dilaplaskan seperti ini. Kemudian setelah ruas kiri, ruas kanan dilaplaskan masing-masing, kita pecah bagian yang sini itu menjadi kali pelangi. Berarti Laplace dari f aksen t ditambah juga Laplace 2ft sama dengan Laplace 1. Nah, di sini itu ada turunan pertama, di mana kita sudah ketahui di slide sebelumnya. Turunan pertama itu bentuknya itu adalah SFS dikurang F0. Oleh karena itu langsung kita masukkan saja. Pertama dari Laplace f aksen t yaitu SF plus F0. Kemudian ft kita ketahui bentuknya itu adalah Fs, jadi langsung saja 2 Fs. Kemudian Laplace dari 1 itu jika kita lihat dari tabel adalah 1 per S. Oke. Kemudian di sini ada F0, di mana F0 tadi di soal sudah diketahui itu sama dengan 0. Kita langsung substitusikan nilainya. 0. Kemudian ini dijumlah sehingga kita kumpulkan variabel yang sama itu Fs supaya nanti kita faktorkan bentuknya sehingga menjadi Fs dalam kurung S plus 2 tutup kurung sama dengan 1 per S. Kemudian kita cari nilai Fs-nya yaitu bentuk hasil dari transformasi Laplace-nya itu menjadi 1 per S dikali dalam kurung S plus 2 tutup kurung. Kemudian dari si Fs ini itu masih bentuk si Laplace. Jadi gimana caranya untuk kita dapat bentuk si Ft-nya, yaitu persamaan nyatanya. Nah, dari bentuk Laplace-nya ini bisa kita amati yaitu bentuk fungsi rasional. Di mana di sini bisa kita kerjakan dengan integral parsial, integral pecahan parsial, yaitu dengan memfaktorkan penyebut dan juga mencari nilai pembilangnya. Seperti yang sudah dipelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, ini ketika sudah menjadi bentuk ini, kita kali silang sehingga menjadi A dikali S plus 2 ditambah B dikali S per S plus 2. Nah, di sini sorry saya tulis harusnya di sini tidak ada. Kita cari A dan B itu dengan menggunakan S si pembuat 0. Di mana itu pertama ada S sama dengan 0 dan ada S sama dengan min 2. Di mana jika S sama dengan 0 kita masukkan ke dalam pembilang itu kita dapat A-nya sama dengan 1 per 2. Saat S sama dengan min 2 kita masukkan persamaan, kita dapat B-nya itu sama dengan min setengah. Kemudian langsung kita masukkan nilai A dan B-nya ke dalam sini, sehingga nanti fungsi Fs itu sama dengan 1/2 per S plus min 1/2 per S plus 2. Nah, ini masih dalam Laplace. Jadi kita rubah lagi ke bentuk fungsi Ft, sehingga itu bisa disebut sebagai inverse Laplace. Nah, sedikit saya menjelaskan. Dalam tabel ini, yang dimaksud dengan inverse Laplace adalah ketika dari fungsi Laplace itu kita pindahkan ke bentuk fungsi nyata, yaitu Ft. Di sini ada beberapa hal yang saya ingin notice, yaitu di bagian di sini. Sadarkah kita jika kita lihat dalam Ft ini
ketika dia dipindahkan ke Laplace, nilai A-nya ini tuh positif. Ketika dia pindah ke negatif, ke Laplace, dia menjadi negatif. Begitupun sebaliknya, jika nanti hasil Fs atau hasil Laplace kita dia nilai A-nya adalah negatif, maka ketika kita pindahkan ke fungsi nyata Ft, itu dia menjadi kebalikannya yaitu positif. Itu berlaku di pangkat AT, sin AT, cos AT, dan begitu juga pada bentuk-bentuk fungsi di bawah sini. Next, nah di sini tadi kita sudah sampai sini, di mana kita tahu di atas ini adalah konstanta dan di bawah di sini adalah variabel s. Kita cari bentuk tabel yang paling mirip, paling sesuai, yaitu ada dia di sini. Di sini dia 1, oleh karena dia 1 makanya di sini dia 1 per s. Nah, dari situ kita paham jikalau di sini itu setengah, maka nanti di sini menjadi setengah. S-nya menjadi hilang. Kemudian bentuk dari penyebut S plus 2 bisa kita lihat di sini, yaitu bentuknya eksponensial atau E. Karena di sini dia plus, maka nanti saat dia di inverse dia menjadi minus. Nah, di sini sudah ketemu perhitungan transformasi Laplace pada orde 1. Kemudian kita lanjut kepada contoh soal pada periode 2 homogen. Di mana di sini kita disuruh menentukan Y double aksen ditambah 5Y aksen plus 6Y sama dengan 0. Karena sama dengan 0, kita tahu itu adalah homogen. Y 0 sama dengan 1 dan Y aksen 0 sama dengan 0. Itu yang diketahui dari soal. Seperti biasa, langkah pertama adalah kita laplacekan masing-masing ruas. Kemudian masing-masing angka kita laplacekan sehingga menjadi bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita tahu ada bentuk Y double aksen. Seperti yang kita perlu ketahui tadi, jika bentuk Y double aksen itu seperti ini. Maka langsung kita masukkan saja yang ini. Kita masukkan untuk Y double aksen dan untuk kenapa di sini saya tulis 5L Y aksen itu karena jikalau ada konstantanya dikeluarkan dulu saja. Di sini Y aksen kita masukkan bentuknya dan di Y sini kita masukkan yaitu Fs. Kemudian kita masukkan yang sudah diketahui di mana tadi F0 itu sama dengan 1, F aksen 0 itu sama dengan 0, kita masukkan. Di sini itu sama dengan 1. Di sini itu sama dengan 0, di sini itu sama dengan 1. Sehingga kita dapat dan kita petakan variabel yang sama yaitu Fs. Sehingga nanti dapat Fs-nya itu segini. Dan nanti bentuk si penyebut dari Fs ini itu masih bisa kita pecah atau kita faktorkan menjadi seperti ini. Nah, dari bentuk ini kita juga bisa menyadari bahwa bentuk ini itu adalah bentuk fungsi rasional bisa diselesaikan dengan integral pecahan parsial. Langsung saja karena di sini ada dua akar. Jadi kita bisa cari tahu A dan B-nya, kita bagi, itu kita cari tahu dengan S si pembuat 0. Dimana S pembuat 0 itu ada 2, yaitu min 2 dan min 3. Dimana kita nanti dapat yaitu A-nya 3 dan B-nya itu min 2. Ini sebelumnya kita kali silang dulu. Dan kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, sudah ketemu bentuk hasil Laplace-nya. Nah, ketika sudah ketemu, langsung kita inverse Laplace untuk kembalikan dia menjadi bentuk Ft.
di mana S plus 2 itu S plus 2. Nah, di sini bentuknya eksponensial. Di mana 3 ini konstanta, biarkan saja di depan. Jadi anggap 1 per S plus 2 yang karena dia inverse, dia menjadi min. Pangkat min 2T. Begitupun juga dengan sebelahnya, karena dia konstanta min 2, keluarkan dulu. Tinggal 1 per S plus 3. Plus 3 inverse menjadi min 3T. Dan ini adalah solusi untuk FT-nya. Kemudian kita lanjut kepada periode 2 yang non homogen, di mana diperintahkan untuk menentukan solusi dari d kuadrat y per dt kuadrat min 3 dy per dt sama dengan 9. Di sini kita sudah tahu ini sudah bentuknya non homogen. Dengan diketahui tadi sama dengan 0, y-nya 0, dan dy per dt-nya itu sama dengan 0. Maka bisa kita tulis ya 0-nya itu sama dengan 0, dan turunan pertama 0 itu sama dengan 0. Nah, dari fungsi ini saya rubah menjadi bentuk y supaya lebih mudah. Turunan kedua ini saya tulis dari y double aksen, turunan pertama menjadi y aksen. Kemudian masing-masing dilaplacekan setiap ruas. Kemudian dipisahkan dikali pelangi menjadi masing-masing. Kemudian ya angka konstanta ini kita keluarkan dulu saja dia. Kemudian tersisa y double aksen, y aksen, dan karena ini dilaplacekan, kita sudah mengingat bahwa bentuk Laplace-nya itu sudah diterangkan di sini. Itu adalah modal untuk mengerjakan Laplace. Sehingga sudah dimasukkan bentuknya. Kemudian kita masukkan. Di sini sudah terlihat ada y0 dan y aksen 0. Di mana tadi di awal soal itu sudah diketahui nilainya keduanya adalah 0. Kita masukkan 0, 0, 0, 0 sehingga dapat sisa seperti ini. Dengan tadi 9 sudah kita laplacekan. Di sini juga kita sudah laplacekan. Dan karena di sini ada variabel yang sama, yaitu Laplace y, kita pindah luaskan, kita faktorkan sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Dan kita cari nilai y-nya. Pertama, jadi nanti dari hasil Laplace-nya itu 9 per S kuadrat dikali S min 3. Nah, di sini karena L pindah luas, dia menjadi Laplace inverse, sehingga kita dapat y-nya di sini. Nah, bentuk ini itu kembali lagi kepada bentuk fungsi rasional yang bisa kita selesaikan dengan integral pecahan parsial, di mana karena di sini dia kuadrat, maka nanti ada pengulangan penyebut sebanyak 2 kali. Seperti yang sudah dipelajari, dibagi menjadi 3 ABC, dioperasikan pecahan dengan menggunakan penyebutnya ini, sehingga nanti kita bisa dapat ABC dengan menggunakan S pembuat 0, yaitu 0 dan 3. Dan ketika sudah dapat A dan B-nya, itu kita masukkan angka random untuk mendapatkan C. Di sini saya memakai angka 1. Sudah ketemu ABC-nya, kita masukkan ke dalam bentuk sini lagi. Kemudian kita tulis ulang bentuk pada saat di sini, kita tulis ulang. Dan bentuk yang ini kita ubah menjadi bentuk yang tadi kita sudah cari A, B, C-nya. Kemudian ini kita laplacekan inverse masing-masing. Dan Laplace inverse 1 per S min 3 itu eksponen. Dia min 3 menjadi plus, maka dia menjadi 3x. Di sini 1 per S kuadrat, kita tahu bahwa itu adalah T. Itu variabel. Oleh karena itu kita tulis X. Oh maaf, di sini harusnya saya tulis T. Ada kesalahan. Mohon maaf. Di sini 1 per S kita tahu tadi itu adalah 1. Maka ini adalah hasil dari Y-nya. Kemudian dari pembahasan
dari contoh soal dan pembahasan, di sini saya membuat rangkuman alur pengerjaan, di mana ketika dihadapkan dengan soal turunan atau persamaan diferensial dan ketika disuruh menggunakan Laplace, itu pertama si turunannya itu kita Laplacekan sehingga jadi bentuk Fs. Kemudian kita cari solusi dari Fs-nya menggunakan tabel Laplace, menggunakan yang perlu kita ketahui bentuk-bentuk dari Laplace Ft itu seperti apa pada turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari solusi Fs tadi kita inverse kita inverse bentuk Laplace dia dan kita kembalikan lagi menjadi y. Seperti itu teman-teman. Oke, terus kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah eh, Laplace ini itu berguna untuk menghitung eh, persamaan diferensial yang rumit dan banyak, dan saya juga jadi mengetahui kenapa dan kapan Laplace ini dipakai sorry. Laplace ini dipakai ketika kita sebagai mahasiswa melihat sebuah masalah persamaan diferensial itu terlalu panjang dan terlalu rumit. Jadi eh, sebenarnya persamaan diferensial, soal-soal persamaan diferensial order 1 order 2 itu bisa dikerjakan dengan cara pada umumnya dengan cara persamaan diferensial order 1 dan order 2. Cuman untuk memudahkan dan mempercepat dan efektif dalam menjawab, maka kita bisa menggunakan Laplace. Nah, disitulah fungsi dan peran Laplace dalam persamaan diferensial. Sebagai penutup dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan telah menilai saya. Saya Firman Patizai memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kelalaian dalam membuat PPT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.